Ayo, ayo Mister. Enggak, jaringan enggak. Udah muncul di Oke, Google Kak. apa? Lang dulu ya, sambil. Udah itu dia udah muncul. Enggak di yang paling atas tadi. Bu, belum mulai ya. Udah lanjut, lanjut, Miss. Udah. Yang saya ambil itu tentang kayaknya itu yang Ini dia, maksudnya dia itu di BB. Nyon, nyon, nyon. udah Pak. Udah Bu, udah. Tapi mulai dari atas lah Maro. presentasi. Di layar saya ini belum muncul, Maro? masih presentasi kelompok. Ini udah Pak. Iya, maksud saya di layar saya punya ibu ini judulnya presentasi hasil kerja kelompok. Artinya dari atasnya nggak nampak. Iya, nggak nampak. Oh, kirimkanlah sama aku kirimkan biar sama Pak itu. Iya, boleh ke saya Kirimkan dikirim Pak nanti itu. saya share screen dari sini nggak apa-apa. Sebentar ya Pak. Pak Tanti. Hmm, keras tadi bilang ganti-ganti ganti. Oh, Jangan lupa makan ya, Pak Lester ya. Jaga kesehatan. Iya Pak. Tolong dikirim ke saya itu, biar saya share screen nanti itu hanya menjelaskan aja. Atau Tante itu menjelaskan lelek nanti. jaringannya. Ganti ya. Makin kesurut tuh cerita. Ini doang. Cetren cetren cetran cetren. Miss cetran. Di situ mau pergi. Biar nanti ada gambaran. Tadi pun gue bilang ya teh. Bahasa Indonesia aja lah ya udah. Boleh. Siapa yang ready lah yang bisa. Iya karena tadi belum Serah. dikirim mereka soalnya ke WA aku yang itu masih bahasa Indonesia. Terserah itu, siapapun boleh, asal jangan itu. Oke.
Udah terkirim bahasa Indonesia. Oke, bentar ya, Tok. Baik, silahkan yang bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang bahasa Indonesia silahkan. Kirimkan dulu IPS itu Tio sama aku. Iya, iya. Ini. Nah, saya buka layarnya, silahkan Ibu. Siapa yang mau presentasi nih? Lagi keluar Pak Hati sebentar. Lagi keluar sebentar Pak Hati. Pak. Oh, perhati bahasa Indonesia ya? Iya. Oh, udah datang dia. Oh, boleh, silahkan Pak. Baca buku kok. Silakan aja Pak, sudah saya bagi Pak. Nanti kalau sambil apa saya apa sih? Muncul layar saya Pak. Bagaimana Pak? Bisa? Belum. Bagaimana Bu Catherine? Sudah. Dah, sudah CP, sudah DPB. Sudah TP, mana tahu di bagian Bapak. Halo Pak, Ya, silakan Tok. lagi nggak bagus kan jaringan ya Pak? Ini udah bergabung Pak Hati dengan beberapa guru juga. Mungkin sudah bisa kita lanjut Pak. Silakan aja Pak, silakan. Oke, baik, Pak Sinaga. Kita lanjut saja. Ya Pak. Yang pertama, kita ambil CP-nya, menganalisis gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dari teks berita berbentuk teks berita yang dibacakan atau yang didengarkan. Identifikasi peserta didiknya. Yang pertama, kurang kemampuan untuk menyajikan teks berita seperti cerpen, drama, dongeng, dan menentukan makna dari teks tersebut. Yang kedua, kesulitan menentukan unsur berita dan struktur dari teks serta kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks berita. Kemudian di atas mapel yang terkait dalam capaian pembelajaran ini memang kosong. Kita buat Pak, belum ada ya. Nah, jadi nanti integrasinya mungkin bisa ini ke seni juga bisa, ke PJOK juga bisa. Nah, Dilanjut aja dulu. dimensi profil kelulusannya bernalar kritis dan berkebinekaan global. SDGs-nya pendidikan berkualitas. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menyimak informasi berupa gagasan atau pesan yang akurat dari teks berita. Yang kedua, membaca dan mengevaluasi informasi berupa gagasan atau pesan dari teks berita.
Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau pesan dalam bentuk teks berita. Yang keempat, menulis teks berita dari gagasan hasil pengamatan dan pengalaman. Kemudian kemitraan pembelajarannya yang pertama ada peserta didik, kemudian perpustakaan, yang ketiga ada media atau lab bahasa, atau bisa juga dipakai lab komputer ini seizin dari Miss Catherine. Kemudian ada organisasi masyarakat dan orang tua dan komite sekolah. Itu Pak. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya lingkungan pembelajarannya yang pertama itu ada fisik, virtual, kemudian lingkungan. Kemudian medianya juga ada perpustakaan, Google, media cetak, media elektronik, handphone, kolaborasi dalam kelompok kecil untuk siswa. Kemudian elemen memahami ada tujuan pembelajaran kognitif, menganalisis, kita ambil dia C4, hubungan antara gagasan, pandangan, narasumber, arahan dan pesan, dan dalam teks berita secara logis dan sistematis. Indikatornya yang pertama ada 6 indikator Pak. Sudah tertera di layar. Yang pertama mengidentifikasi C1, gagasan utama dalam teks berita dengan tepat. Yang kedua, menentukan C3, pandangan atau opini narasumber dalam teks berita. Yang ketiga, menemukan C4, arahan atau ajakan yang disampaikan dalam teks berita. Yang keempat, menghubungkan C6, antara gagasan, pandangan, arahan, dan pesan secara logis. Yang kelima, menjelaskan C6, struktur hubungan antar unsur berita secara sistematis. Yang keenam, menarik. C5, kesimpulan atas pesan keseluruhan teks berdasarkan analisis unsur-unsurnya. Pengalaman belajarnya, orientasi dan penyampaian tujuannya. Yang pertama itu ada 1-1, memberikan kesempatan mendengar sebuah berita. Yang 1-2, menemukan imbauan atau arahan dalam berita. 1-3, menyimpulkan pesan moral atau sosial dari berita. 1-4, menjelaskan hubungan antara unsur secara runtut dan logis. Penyajian informasinya ada 4 juga. 2-1, menunjukkan topik atau gagasan utama. 2-2, menentukan informasi paling penting. Biasanya ada unsurnya ini 5W tambah 1H. 2-3, menentukan detail peristiwa, kutipan, narasumber, data, dan opini publik. 2-4, menulis rangkuman atau arah kebijakan pesan. Asesmennya ada lembar kerja, kuis singkat, refleksi. Profil pelajar Pancasila, dimensinya bernalar kritis, elemen berbicara dan mempresentasikan. Subelemennya menyimpulkan pesan implisit dan eksplisit teks berita dan menjelaskan tujuannya. Capaian profil pelajar Pancasila-nya mengevaluasi isi teks berita secara kritis untuk memahami maksud sebenarnya dan menyimpulkan pesan dengan logika yang runtut, menyajikan hasil analisis berita dalam bentuk visual kreatif, poster, diagram, video pendek, dan menarik kesimpulan dari berita yang dibaca atau didengar tanpa bantuan langsung.
Yang berikutnya, Santo, Santa Pelindung yang kita pakai, yaitu Pastor Antonius Pan R, yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, serta berpadanan dengan filosofi lokal, yaitu kearifan lokalnya, solidaritas sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Nilai karisma kasih dalam pelajaran ini, yaitu nilainya kolaborasi, keutamaannya membangun sikap kepedulian dan kesederhanaan kelompok, organisasi yang kuat. Capaian nilainya mampu bekerja sama berdialog dengan baik untuk mencapai kemajuan bersama dan bertanggung jawab atas kemajuan bersama dengan membiasakan bermusyawarah, berperilaku menerima perbedaan dan mampu berperilaku menerima perbedaan pendapat. Kemudian afektifnya, tujuan pembelajaran afektifnya yaitu meyakinkan, kita pakai A4. Pentingnya untuk membangun kelompok organisasi yang kuat, yang saling peduli dan hidup sederhana dalam menulis dan menyimpulkan teks berita berupa pesan atau arahan secara implisit maupun eksplisit. Indikator efektifnya yang pertama mengikuti A2, teladan Pastor Antonius Pan R, untuk peduli serta hidup sederhana dalam mencontoh atau meniru tokoh yang dibahas dalam teks secara terstruktur di perpustakaan. Yang kedua meyakinkan, A4, mendengar melalui teks berita yang disampaikan melalui gagasan, arahan, atau pesan yang ditemukan dalam media. Pengalaman belajar efektifnya yaitu kerja kelompok. 51, mematuhi kesepakatan bersama untuk memperoleh gagasan, arahan, atau pesan melalui teks berita dari media cetak dan media elektronik. 52, mendengarkan arahan atau gagasan tentang kelompok yang berhasil karena kerja sama tim. 53, membuktikan pekerjaan melalui hasil kerja yang dibaca dari teks berita dalam media cetak atau media elektronik. 54, mengkualifikasikan teks tersebut berdasarkan kutipan teks berita secara berurutan sesuai struktur teks berita yang ditemukan dalam setiap media. TP psikotoriknya, peserta didik dapat menyajikan atau P3 teks berita sesuai unsur, struktur, dan ciri-ciri berita melalui buku atau penjelasan dari guru. Indikatornya, yang pertama melakukan kerjasama dengan tim untuk menentukan untuk teks berita. Yang kedua, menunjukkan karya sendiri dan juga kelompok melalui teks berita yang dikerjakan. Yang ketiga, menyajikan atau P3 teks berita lengkap dengan unsur dan sesuai struktur penulisannya dalam sebuah teks berita. Pengalaman belajar psikomotoriknya yaitu kerja kelompok kita lakukan pada siswa. 55, mengungkapkan pengalaman peserta didik saat kolaborasi. 56, menunjukkan hasil analisis catatan yang disediakan. 57, membangun dan mendorong teman supaya dapat menjelaskan kesimpulan berupa arahan, gagasan, pandangan, atau pesan apa yang disampaikan dalam teks berita. Presentase hasil kerja pribadi. 61, peserta didik mempresentasikan hasil kerja pribadinya. 62, setiap peserta didik menganalisis hasil kerja temannya yang telah dipresentasikan. 63, memberikan tanggapan atau cara praktis untuk menyampaikan pesan teks berita. 64, peserta didik mencantumkan hasil yang dikerjakan dalam mading yang sudah dikerjakan. Evaluasi dan penghargaan. Oke, perayaan belajar, ada evaluasi dan penghargaan. Satu-satu, apresiasi terhadap presentase peserta didik
tentang teks berita. 1, 2, refleksi kelas tentang unsur, ciri, struktur teks berita. 1, 3, evaluasi proses pembelajarannya. Media dan pemanfaat melalui digital. Yang pertama, aplikasi PowerPoint. Yang kedua, perbedaan unsur teks berita dan struktur teks berita, serta kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita. Cukup Saya dulu sudah. untuk desainnya, nanti asesmen. Ini kan sudah asesmen ya Pak. Sabar dulu ya Pak. Oke. Sebelum ke asesmen. Oke, itulah eh, yang bisa kita iya. diskusikan bersama MGMP Pak Sinaga. Mohonlah petunjuknya, binaannya untuk DPB kita ini. Siap Pak. Bapak Ibu, boleh kita melihat bersama ya di layar. Intinya satu-satu ini saya coba. Mohon maaf, mohon izin ya Pak Hendra untuk saya intinya Oke, beri masukan beberapa tentang desain Bapak. Yang iya, siap, pertama, siap. para Bapak dan Ibu kita bertitik tolak dulu dari identifikasi. Standar untuk identifikasi pembelajaran itu adalah keadaan peserta didik dibelajarkan. Maka tidak boleh ini diandai. Artinya kata-kata kurangnya kemampuan untuk menyajikan teks berita seperti cerpen, dongeng, drama, dan menentukan makna dari teks tersebut. Ini kan tidak terukur dia. Berapa orang yang kurang kemampuannya untuk ini kan tidak jelas. Maka dalam identifikasi pembelajaran kita harus jelas berapa orang anak yang belum mampu untuk ini. Itu namanya identifikasi. Jelas dia berapa orang jumlahnya. Lalu saran saya nanti atau kalau kalau ada guru BK di sana silahkan dibuat tes gaya belajar anak, juga tentang kemampuan anak, juga tes IQ anak. Nah, hasil-hasil itu boleh nanti menjadi identifikasi untuk kelas itu. Setelah misalnya guru BK atau PKS kesiswaan membuat tes itu, hasil itu diberikan kepada kepada wali kelas, lalu inilah nanti patokannya diidentifikasi. Ditambah dengan keadaan yang lain. Kira-kira untuk identifikasi seperti itu ya Bapak Ibu, harus terukur dia, jelas, positif dia, terukur, dan memang itulah adanya peserta didik. Jadi tidak boleh kita mengandai peserta didik ada yang tidak mampu, kan nggak jelas juga. Itu satu. Yang kedua, ini saya tidak komentari Pak, ini kan sudah dari CP, ini Ada. tentu sudah dari CP. Nah, Iya. hanya di SDGs, ketika kita ambil SDGs-nya pendidikan berkualitas, untuk TP-nya cukup Bapak ambil 1. Tidak boleh 4. Nanti bingung sendiri Terus kita. 4 Jadi ya. Bapak Ibu yang lain, 1 aja diambil ya. Dari TP. Nah, peserta didik, misalnya ini Bapak ambil dari mana ini Pak, TP-nya ini? Pak Sihotang. Pak Sitohang, silakan. TP Dari yang ini, iya, dokumen itu. dari yang sudah dibagikan itu. Iya, dokumen itu. Kita Nah, pecah-pecah. hanya diambil 1 ya Pak. Misal, peserta didik 1 dapat aja ya. minimal, iya, tidak boleh 3. Oke Pak? Jadi Bapak Ibu yang lain pun hanya 1 ya. Nanti Oke. berlaku untuk semua. Untuk TP SDGs ini hanya 1. SDGs itu adalah yang dari UNESCO internasional. Jadi ini 17 Iya. masalah-masalah dalam dunia internasional. Yang berikut praktek pedagogis yang tadi Bapak ambil PBL ya Pak ya. PBL. Oke. Iya. Kemitraan. Iya, Apakah PBL. peserta didik kemitraan kita? Peserta didik kan objek yang kita lakukan pembelajaran, maka ini bukan mitra, Pak. Iya. Ya, mitra itu adalah Oke. rekan atau tempat kita bekerja sama untuk membelajarkan pembelajaran ini. Perpustakaan boleh. Ini sebenarnya lingkungan pembelajaran boleh. Media lokal ini masuknya bagaimana ini, Pak? Mungkin media lokal atau nasional maksudnya bagaimana konteksnya ini? Ini i- ini misalnya ini apa media lokalnya itu berupa apa informasi atau berita dari daerah, dari misalnya Samosir, Hmm. Oke, Pak. Jadi kalau kita informasi-informasi yang ada. Hmm. Oke Pak. Oke, saya lanjut ya Pak. Jadi kemitraan pembelajaran Ya, ini adalah yang berhubungan nanti dalam pembelajaran kita. Kalau enggaknya, misal contoh perpustakaan ini sudah jelas, mungkin anak-anak akan kita suruh ke perpustakaan, maka mitra kita pustakawan yang mitra kita Pak kan, pustakawan yang mitra kita di situ kan, bukan ya, perpustakaannya, sedangkan perpustakaannya tempat.
Maka kalau nggak kita pakainya misalnya media lokal ini pun nggak boleh kita andai. Kalau nggak kita buatnya ini nanti di desain, nggak usah dipakai. Organisasi masyarakat ini organisasi mana dulu, harus jelas siapa. Apakah ini tokoh adat, apakah ini penyuluh, atau yang lain. Kalau enggaknya, nggak usah dipakai. Orang tua boleh. Orang tua ini dalam Oke, konteks apa kita mitrakan mereka. Jadi di sini nggak asal dibuat iya, seperti ini Pak, tetapi harus jelas ketika kita pilih mereka mitra kita, maka kita nanti dalam pembelajaran kita memakai mereka. Misal perpustakaan, oke, kita oke, berarti bermitra dengan pustakawan, maka dalam belajar ada iya, hubungannya nanti dengan pustakawan. Jadi itu ya Pak, itu satu. Bagi Bapak yang Ibu yang lain berlaku ya Bapak Ibu. Berikut ke lingkungan oke, oke Pak. pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu ada tiga, fisik, virtual, lingkungan. Kalau fisik itu adalah tempat anak itu dibelajarkan, itu dia. Jadi nanti di sini jangan 1, 2, 3, 4, 5, tetapi A1 misalnya perpustakaan, karena ini kan lingkungan fisik. Lingkungan fisiknya di Oke, mana nanti? Di kelas kah? Kalau iya, di kelas berarti kita buat ini menjadi, misalkan Pak, saya A1, A, karena ini kan iya, A, A. iya, Satu, maksudnya kan untuk bagian fisik pertama perpustakaan, fisik kedua misalnya kelas, tapi kan tidak mungkin juga sampai 3 tempat. Nah, maka harus jelas kalau memang oke, kita oke, memakai ini di kelas, silahkan tuliskan kelas. Kalau memang ini dibuat di lapangan, silahkan dibuat di lapangan. Kalau pembelajaran ini dibuat fisiknya nanti di perpustakaan, silahkan di perpustakaan. Karena apa? Fungsinya ini nanti ketika tim Monef datang, tiba-tiba misalnya Bapak pas membelajarkan desain pertama, tim Monef melihat, "Bah, di fisiknya di sini perpustakaan, tetapi belajarnya kenapa di kelas?" Nah, seperti itu fungsinya itu, Pak. Jadi harus betul-betul memang ini nanti kalau memang di kelas. Kalau tidak di kelas di mana? Seperti itu ya, Pak. Kemudian oke, oke, virtual ini kan media sosial. Media sosial yang akan kita pakai dalam iya, pembelajaran. Nanti hasil desain ini saya akan sampaikan ini kemana? Ke TikTok kah? Ke WA kah? Ke Instagram kah? Itu virtual masuknya, Pak. Jadi di sini kan media elektronik, tapi kan media oke, elektronik mana dulu? Jadi harus jelas juga. Jadi pembuatan nanti A fisiknya apa? Kelas, gitu. B virtualnya apa? B, B, TikTok, FB, lingkungannya apa? Lingkungan kolaborasi kah dalam bentuk diskusi kah dalam bagaimana seperti itu? Kira-kira untuk bagian ini bisa Pak atau ada mau disampaikan? oke, bisa Pak, bisa, Oke, saya lanjut ya Pak. paham, Maka paham, Bapak Ibu, ketika kita mau ini namanya identitas modul. Mulai dari atas sampai lingkungan belajar ini kan namanya identitas modul. Ya belum, tapi walaupun identitas semua itu nanti ada dalam pembelajaran kita. Nah, saya masuk ke sintaks-sintaks dari apa kita, dari kurikulum kita. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri desain kita ada sintaks deep learning. Sintaks deep learningnya memahami pertama, kedua nanti mengaplikasi, ketiga merefleksi. Ini dari deep learning. Sedangkan dari kita, di sintaks kita ada observasi menyeluruh, ini rasional, yang kedua, ketiga apeksi, keempat lakukan aksi, kelima bagikan orang lain, keenam refleksi akhir. Jadi antara sintaks dari deep learning dan sintaks dari pedagogis right laborat harus satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Maka Bapak Ibu, ketika kita membuat ini pengalaman belajar, observasi menyeluruh dan rasional ini masih masuk sintaks memahami di deep learning. Maka tujuan pembelajaran kognitifnya menganalisis hubungan antara gagasan, pandangan, narasumber, arahan, dan pesan dalam teks berita secara logis dan sistematis. Kita lihat dari SDGs. SDGs-nya yang mana, Pak? Di tujuan pembelajaran ini. Iya, Pak? Kan untuk membuat tujuan dari pembelajaran yang di harus atas ada tadi, dari, coba yang mana kata-katanya, Pak? Maksudnya di TP ininya, munculnya di mana dia kata-katanya? Menganalisis hubungan antara analisis, gagasan,
pandangan, narasumber, arahan, dan pesan dalam teks berita secara logis dan sistematis. Dari TP-nya Bapak ini kan syarat TP kognitif mengambil kompetensi dan menggabungkan materi esensial dari CP dan SDGs. Nah, di TP Bapak ini yang mana SDGs-nya? Kira-kira itu Pak, maksudnya pertanyaan saya. Ini SDGs yang ini, yang mana dia Pak? Menganalisis hubungan antara gagasan, pandangan, narasumber, Gagasan arahan. pandangan. Kenapa Pak? Kurang jelas. Sepertinya ini kan masih TP-nya CP kan Pak? SDGs-nya belum masuk kan Iya, Pak? iya. Nah, harusnya di TP kognitif harus masuk SDGs. Itulah fungsinya ini. Jadi nggak boleh asal kita tempel. Contoh, kalau Di Bapak bagian misalnya mana lah itu mengambil, nanti Pak itu? jadi materi dia, Pak. Jadi Di materi di bagian sini. di bagian mana nanti? Bagaimana nanti meletakkannya itu di apa? Di draftnya ini, di tabelnya ini. Nah, di TP kognitif ini Pak, Meletakkan. contoh saya ambil ya Pak ya. Ini Ya. ini saya copy ke bawah ya Pak, sambil saya copy. Ini menganalisis hubungan antara gagasan ini masih CP kan, masih CP nih. Gagasan, pandangan, atau teks arahan. Kan gitu kan Pak? Menganalisis Iya, iya. gagasan, pandangan, arahan, atau teks Paham. dari berita. Ini kan Pak? Ini bacakan atau dengarkan. Oke. Iya. Saya kopikan itu, saya masukkan ke sini. Ini kan masih CP yang dari atas. Iya. Lalu secara logis, karena ini tadi Bapak belum belum bentuk yang mana, karena 3 Bapak pilih kan? Ah, kalau saya misalnya ambil dokumen SDGs, contoh ya Pak, saya ambil dokumen SDGs. Ini SDGs-nya Pak ambil tadi pendidikan berkualitas. Gitu ya Pak? Ininya TP Bapak tanpa SDGs. Maka harusnya salah satu ini yang kita ambil. Nah, Yang mana Pak? Belum ini nampak Pak. belum belum nampak layarnya. SDGs. Bapak tadi pilih Belum. pendidikan berkualitas kan Pak? Iya. Ada nampak di situ layarnya SDGs Pak yang saya buka belum? Belum. Oh, saya stop share screen dulu Pak kalau gitu. Ini Pak, ini kan SDGs kita Pak. Udah nampak Pak? Belum Pak. Belum Pak. Belum ya, kenapa ya? Oke, sudah. Apakah sudah? Udah. Ini oke, ini tadi SDGs yang Bapak pilih kan nomor 4 pendidikan berkualitas. Ini kan Iya, Pak. Maka berkualitas. untuk tujuan pembelajarannya di SDGs ini yang kita pilih. Kan ada 3 ini tujuan pembelajarannya. Ada kognitif, ada sosio-emosional, ada perilaku. Tetapi karena kita mau membuat tujuan pembelajaran kognitif, maka kita ambil salah satu dari yang 5 ini. Kan gitu Pak. Maka nanti kita coba Iya. mungkin eh, eh, saya pilih nomor 5. Kan nggak boleh 2 Pak, harus 1 ya. Oke Pak, saya ambil 1 ini kan. Boleh Pak? Iya. Bisa? Iya. Jadi Di 1 yang dipilih. TPSD guys ya harus 1 ya. Oke. Iya, 1. Lalu saya stop dulu share screen yang ini. Saya kembali ke tadi punya Bapak.
Bentar ya, Pak. Ini muncul, Pak. Udah muncul tadi punya Bapak ya. Nah, Iya. maka yang ini harus saya ganti nih. Jadi ini harusnya satu aja, Pak. Jadi cukup ini. Nah, inilah dia TP-nya, Pak. Oke, Pak. Pendidikan berkualitas. TP yang saya ambil adalah peserta didik dapat, Serta didik memahami. ya Ada saya hapus double ini ya. dulu. Memahami bahwa pendidikan dapat membantu Berkelanjutan. menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, adil, dan damai. Contoh kan, Pak? Maka yang ini, Iya. yang tadi tujuan kognitif di sini, ini kan masih dari CP, belum masuk SDGs-nya. Maka saya ambillah dari sini tujuan yang ini. Ini. Oke, Pak, saya ambil ya. Lalu saya masukkan ke sini. Saya masukkan di bawah. Maka ini SDGs, yang ini dari CP. Bisa nampak perbedaannya, Pak? Nampak perbedaannya. Jadi, maka Yang di tujuannya mana, Pak? Belum nampak perbedaannya yang di bawah. Oh, udah. 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 Jadi, maka nanti ini TP-nya harus menggabungkan SDGs dan maka menganalisis gagasan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari teks berita berbentuk teks berita untuk bolehlah ditambah dengan kata untuk memahami bahwa pendidikan dapat membantu menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, adil, dan damai. Jadi harus masuk dia dari Itulah SDGs. lanjutannya itu ya, Pak ya. Iya. Jadi setelah ini materi dari CP, baru materi dari SDGs. Itu, Pak. Lalu nanti di sini satu itu Berarti ya, Pak. Nanti artinya art- silakan, Pak. oke. Artinya, Pak, yang apa itu TPSDGC itu bukan hanya di atas Tidak. Jadi dibuat itu ya, harus kita di iya, TP kognitif juga ada ya. iya supaya dia bisa didesain nanti. Kan gitu, Pak. Maka harus masuk Kemudian juga. kemudian Pak, yang tadi itu yang diambil yang di atas itu coba dulu, Pak. Yang mana, yang mana, Pak? Yang mengenai ini tadi. Ini TPSDGS-nya itu hanya satu tadi. Iya, hanya satu Peserta aja. didik memahami Bahwa pendidikan dapat yang ini, Pak. membantu Itulah yang di atas praktik pedagogis. Iya, ini. Itu, Iya, Pak, dimasukkan itu, diambil itu dari tujuan pembelajaran dari pendidikan kognitif. berkualitas itu ya. Iya, betul, Pak. Oh, Harus udah ada begitu. apa daftar apanya ya? Nanti saya kirim yang Bahannya. kalau Bapak buka link drive yang saya kirim itu akan muncul itu dokumen itu. Ada link drive-nya kan setiap template yang semalam. Iya. Ah, Atau Ibu Catherine ada di situ? Ada Ibu Catherine, Pak? Enggak? ada juga. Udah di-save itu sebenarnya, Pak, di Iya, HP itu. Pakau Oh. dengan SDGs ini. Iya, Dan maksud udah saya pernah dibahas juga. oke, nanti itu Catherine tunjukkan dokumen ini ya itu biar bisa cepat ya. Mana tahu susah dibuka di link drive itu, di copy di download dulu baru dikirim ke teman-teman. Sudah dikirim satu persatu itu. Sudah saya kirim Oke. satu persatu ke grup Oke. WA. Oke, begitu Pak ya. Jadi nanti di Oke, apa oke. kita harus muncul dia. Jadi saya tidak hapus, nanti sengaja saya simpan dulu supaya nanti Bapak yang menimbangnya lagi. Ini kita yang mendesain. Oke. Jadi kalau hanya di sini dia kita buat, ini kan standarnya pemerintah. Tapi ketika kita gabungkan Iya. dengan SDGs dari Pemerintah Internasional, disinilah kita naik ke atas. Nah, maka harus masuk sebenarnya ini. Bila perlu, profil lulusan ini, yang ini, harus ada juga di dalam. Ya, tapi kalau nggak bisa dimasukkan, minimal SDGs, minimal. Begitu, Pak. Oke, Pak? Oke. Ada Saya yang mau lanjut. saya tanya, Pak. Pak. Oh, sehubungan. Oke, boleh Ada yang mau langsung saya aja. tanya.
Lang- langsung Tentang aja toh. penggunaan apa itu, Pak? Kan kalau TP kognitif itu, apakah bisa dia dibuat misalkan menganalisis gagasan pandangan berita untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Jadi nama SDGs-nya bukan TP SDGs-nya yang dimasukkan ke situ, Pak. Boleh, boleh. Nggak masalah. Mau ini dipakai boleh, ini dipakai boleh. Tapi memang harus nampak antara ini ke dipakai atau ini boleh, bebas. Oke, lanjut toh. Ada lagi? Eh, itu masih Pak, baru nanti di pengalaman belajar itu ada yang mau saya tanyakan sesuai dengan hasil pertemuan kita yang kemarin kan Pak, ada itu penggunaan praktik pedagogisnya yang dua model itu nanti mau saya tanyakan Pak. Nanti dulu ya toh Cuman ya. karena belum ada membahas pengalaman belajar nanti, iya. Oke. Saya lanjut ke indikator ya Pak Tohang. Nah, Ya, lanjut, indikatornya di lanjut. sini ya mengidentifikasi langsung melompat ke C3. Boleh melompat, boleh, nggak masalah. Mau dibuat C2-nya juga boleh, terserah Bapak itu. Nah, tetapi nggak mengidentifikasi, menentukan, menemukan, menghubungkan, menjelaskan, menarik. Nah, ini kan C5. Kenapa Bapak pakai sampai C5 padahal punya Bapak sampai C4? Pak, bisa Ah, dengar saya, Pak? bisa, Pak. Kenapa ini Di, C5? Lalu, iya, oh, bentar. ada C4 ya. Hmm, Hmm. sebentar. Urutannya kenapa Kalau acak-acak aku ini, tunang. Pak? Di sini dia C6, tapi Eh, muncul lagi di sini C5. Harusnya kan C5-nya di sini. Harusnya kan berurut dia C1, C2, iya, C3, C4. Kenapa di akhir iya. C5 lagi, Pak? Ya. Lompat mungkin itu, Pak. Nanti diperbaiki ya, Pak. Jadi harus berurut dia. Inilah Oke. namanya scaffolding. Harus Tengok Jo nampak dia. Catherine. Tengok Judah. Oh, oke, Oke. toh. Oke. Lalu Oke. yang kedua, Pak. Yang berikut, ini saya ambil satu ini, indikator. Mengidentifikasi gagasan utama dalam teks berita dengan tepat. Ini C1-nya. Lalu dalam pengalaman belajar, Bapak buat di sini memberi kesempatan mendengar sebuah berita. Berita apa ini, Pak? Memberi kesempatan mendengar sebuah berita. Ada penyajian apa berita misalnya? Kita kasih Oke. berita di Nah, sebuah kertas untuk anak didik oke. kita. Ya, sekarang kan Pak pembelajarannya TPACK. Segalanya dimasukkan dalam dunia link. Maka ketika kita memberi kesempatan mendengar sebuah berita, ada link berita apa itu, linknya. Nanti ketika diklik itu berita itu muncul seperti itu Pak. Jadi nggak boleh seperti ini nggak ini kosong. Link dari di Oke. mana berita diambil Link. harus dimasukkan. Oke, Nah, Pak. iya kalau Link. buku pun dia buku itu harus jelas di sini dari buku ini, itu dia. Kemudian satu, Sumbernya ya, Pak ya. iya sumber berita yang dibuat kepada anak itu seperti itu Pak. Kedua, menemukan imbauan dan arahan dalam berita masih lanjutan. Menyimpulkan pesan. Kenapa langsung ke pesan moral, Pak? Menemukan imbauan, kemudian Enggak. menyimpulkan, Satu tiga. ya, menyimpulkan pesan moral atau sosial dari berita. Ketika kita sampaikan tadi, didengar, kemudian Mm-mm. kita jelaskan, Iya. kita coba peserta didik itu, anak itu mencari pesan moralnya atau sosial dari berita yang kita sampaikan itu. Nih, jadi nggak boleh karena di sini kan menganalisis hubungan antara gagasan, pandangan dari narasumber, arahan, nah seperti itu dan pesan. Lalu menyimpulkan ini kan sudah C6 atau C berapa ini. Jadi harusnya jangan langsung menyimpulkan dia, Pak. Di sini kan anak belum belum merumuskan, belum Ya, membutuhkan akal untuk memikirkan lebih jauh. Di sini anak hanya kita beri untuk memahami, melihat yang ada kan begitu dia konteks. Karena kita apa? Pengalaman belajar satu ini semua adalah untuk membelajarkan indikator pertama. Indikator pertama tingkatnya oke. mengidentifikasi. Harusnya seluruh pengalaman belajar di sini di 11 sampai 14 harusnya sebatas mengidentifikasi, belum sampai pada menjelaskan dan menyimpulkan. Oke Pak, nanti diperbaiki ya Pak yang ini. Oke, Pak. Oke. Ya, Oke, jadi masukan saya di C1 sini ya. dua. Iya, karena konteksnya C1 maka segala kita hanya Iya, memberikan C1. memantiknya sebenarnya, memantik kita sama mereka. Belum sampai makanya di Oke. sintak kita observasi.
Iya kan? Belum rasional dia, Pak. Masih observasi di sintaks laborat kita. Belum Oke, belum oke, Pak. lebih jauh. Oke. Kemudian masuk kita ke indikator kedua, menentukan pandangan atau opini narasumber dalam teks berita. Lalu di sini Bapak buat 21 menunjukkan topik gagasan, menentukan informasi, menemukan detail peristiwa, menuliskan rangkuman atas. Nah, ini cocok karena tingkatnya masih C3, C2, nggak apa-apa. Dan ini masih observasi. Oke, sintaksnya masih sebatas observasi. Kemudian 31, menemukan arahan atau ajakan yang disampaikan dalam berita. Peserta didik dibagi dalam kelompok. Aturannya yang ini kan, Pak, karena belum Oke. membentuk kelompok kan belum tingkat untuk membutuhkan akal. Bolehkah dibuat seperti ini? Boleh. Jadi ini pembentukan kelompok ini masih observasi menyeluruh karena belum kita apakan anak-anak itu untuk memikirkan lebih jauh. Kita hapuslah di sini dia, Pak. Bisa, Oke. Pak? Sedangkan Oke, oke, Pak. tiga duanya masuklah dia ke sintak rasional. Karena apa? Kita sudah Rasional ya. meminta dia sudah berpikir untuk kritis, mendorong kolaborasi dalam berpikir kritis, maka membutuhkan akal budi kan, yang lebih lagi, bukan hanya melihat-lihat, tapi sudah memikirkan, memfasilitasi diskusi mendalam, menstimulus. Nah, mungkin pengalamannya ini mungkin dilebarkan lagi, Pak, diperluas supaya tidak sempit. Begitu, Pak. Jadi Jadi dalam masih sintak, kurang ya, iya, masih masa hanya kurang ini. rasionalnya ini. Iya, kita sudah menuntut anak untuk rasional, tapi yang kita tuntut masih sedikit, hanya tiga ini kan. Padahal di observasi banyak kita buat, dan itu kan nggak imbang, Pak. Oke. Oke, saya lanjut ya, Pak. Lalu, Rasional. iya. Nah, pertanyaan saya, yang nomor 4, 5, 6 ini di mana ini desain pengalamannya? Pengalaman belajarnya ini di mana, Pak? Yang ini, oh, ini semua. Yang 4, 5, 6. Indikator 4 dan Iya. 5 dan 6. Ini Bapak buat di mana nanti pengalamannya seperti ini dibuat? Seperti ini kan C1, ini dia. Indikator kedua, ini dia. Indikator ketiga, ini. Indikator keempat di mana, Pak? Belum apa? Belum dibuat, Pak. Nah, nanti Masih harus kurang. ada ya, Pak. Nah, kurang. Jadi Jadi belum. masih artinya masih kurang pemahaman kita mengenai pembentukan penjabarannya. Jadi nanti itu Oh, di bawahnya ini lagi nanti. Misalnya boleh. 34 di bawah 34 itulah penjabarannya 4 Boleh. 41 atau 51 61. Iya. 41, 51, 61. Iya, Pak. Jadi harus dibuat ini dalam pengalaman. Karena kita kan harus sampai pada C6 ini. Menjelaskan bukan C6 ya, Pak. Nanti salah ini. Iya. Menjelaskan itu C2 ya. Nanti diperbaiki ya, Pak. Iya, 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 berurutan C1, C2, C3, C4 ya. Oke. Nah, untuk tujuan kognitif, saya kira harus diperbaiki lagi seperti yang saya beri masukan tadi. Untuk kognitif ada mau disampaikan, Pak? Coba ke atas dulu, Pak. Mengenai tujuan. Hah? Kenapa, Pak? Karena nanti Bapak yang Mengenai membimbing tujuan teman-teman di kognitif. sana. Iya. Ini, Mengenai tujuan kognitif yang tadi itu, Pak. Yang 6 poin itu. iya, ini. Indikator itu. Iya, Jadi iya, ini Pak. nanti misalnya 1 sampai 3 tadi sudah diuraikan, sudah dijelaskan. Iya, sudah Pak jelaskan ini kulihat. Hanya 4, 5, 6-nya tidak Nah, nampak. oke. Jadi 4, 5, 6 itu belum masuk ya. Jadi ini semuanya harus Belum. dijelaskan juga Iya, di sini ya Pak ya, tertera ya. karena nanti, iya, karena nanti kan Pak, ininya nanti yang proses pembelajaran kita di kelas kan, Iya, ini yang kita belajarkan kepada anak-anak kan, bukan ini kan. Tetapi iya, inilah standar yang kita misal. Maka pengalaman iya, belajar saya di 1.1 sampai C1 4 dengan kubuat begini, maka C1 indikator saya yang pertama ini saya harap tuntas. Kan begitu, Pak, dalam iya, pembelajaran. iya, Kalau belum tuntas dia berarti akan kuganti pengalaman belajar sebelum, berarti nggak cocok. Kuganti dengan model lain. Harus tuntas ini, baru masuk kita kiri berikut. Kan gitu model belajarnya nanti. Makanya nanti Pak,
ketika misal selesai kita buat pengalaman belajar ini yang satu-satu, kan inilah yang kita harapkan anak itu dapat, kan? Anak itu akhirnya mampu mengidentifikasi gagasan. Maka Iya. kalau gagal anak itu nanti ketika kita tes misalnya bagian ini, gagal anak itu berarti belum masuk. Jangan lanjut ke sini. Nah, Iya, untuk padahal masih mengasesmen, diobservasi ya Pak ya. iya, untuk mengukur ini nanti asesmennya atau soal-soalnya, ya inilah dinamakan untuk mengasesmen soal formatif. Formatif 1, formatif 2, formatif 3. Jadi setiap indikator harus diformatif nanti. Dan nilai formatif itu bukan nilai akhir. Nilai formatif itu untuk mengetahui anak itu lulus atau tidak. Kalau tidak lulus, ulangi lagi. Kalau lulus, masuk ke indikator berikut. Seperti itu, Pak. Iya, oke. Iya, remedial ya. Iya, iya, remedial. Jadi kira-kira nanti di apa lagi nih, Pak? Diperjelas. Oke, Pak, ada lagi? Oke, Pak. Nah, Ibu Catherine tadi katanya mau di pengalaman belajar, mau tanya tadi. Apa tadi mau ditanyanya, Pak? Mungkin sekaligus supaya tidak nanti bolak-balik saya menyampaikannya. Itu Pak, tentang yang kita jum kemarin kan ada dia bisa menggunakan sintaks dari dua model. Belajar. Kalau misalkan kita pakai cooperative learning, ternyata semua sintaks yang kita pakai dari cooperative learning itu tidak mencapai TP kita. Bisa digunakan ditambahkan lah misalkan metode CL dengan PJBL, contoh kan Pak. Iya. Nah, di CL itu kan ada orientasi dan penyampaian tujuan, kemudian juga penyajian informasi sintaksnya. Kemudian di PJBL juga ada yang namanya kayak pertanyaan dasar atau orientasi juga. Iya, Mbak. Nah, jadi kalau misalkan nih kita pakai dia Pak CL dengan PJBL, tapi yang CL itu kita pakai dari sintaks 1 sampai sintaks berikutnya. Kemudian di sintaks PJBL itu kita hanya memakai yang sintaks terakhirnya itu. Apakah bisa itu langsung hanya satu sintaks dari PJBL kita ambil atau harus semua sintaks yang di PJBL kita pakai dan sintaks CL juga semua kita pakai, Pak? Iya, ketika kita misal memilah-milah, contoh di kognitif ini saya pakai sintaks TBL. Sintaks pedagogis itu tidak boleh terputus. Harusnya semua diambil. Nah, tidak boleh terpisah. Namanya itu kan sudah dibuat pemerintah, sintaks pedagogis. Kalau misal di psikomotorik dipakai PJBL, munculkan lagi orientasi, nggak apa-apa toh. Tapi jangan fokus pada orientasinya. Oke, karena kita menggunakan ini sintaks PJBL kan. Tapi sintaks PJBL-nya harus nampak semua di seperti itu. Tapi kalau Maksudnya boleh apa satu tetap juga di penamaannya itu, Pak? Tetapnya dibuat orientasi tetap ini PJBL atau dibuat langsung masuk ke kegiatannya aja, tapi yang menggambarkan sintaksnya. sebenarnya harus nampak. Tetapi kalau kadang-kadang nanti menjadi membingungkan di observasi menyeluruh kan, masuk itu kan. Kalau dibuatkan orientasi masalah, jadi kembali ke sintaks observasi menyeluruh kan. Nggak apa-apa, dinampakkan aja toh supaya tidak hilang. Kalau hilang nanti justru agak dipertanyakan kita, kenapa kalian potong-potong sintaks pedagogis ini kan seperti itu. Tapi Jadi diarahkan ke psikomotoriknya, gitu di dia. Kalau misalnya psikomotoriknya dipakai sintaks yang lainnya itu gitu. Berarti nggak bisa di TP kognitifnya itu dipakai sintaks pertamanya CL, kemudian dan sintaks pertamanya PJBL, Pak? jangan, nanti membingungkan. Karena kan sintaksnya kognitif itu, tujuan pembelajaran kognitif kan berbeda dengan afektif. Nanti Iya. kan nggak jadi membingungkan nanti jangan dipakai gitu tuh. Bingung nanti orang yang membuatnya. Dipisah saja. Oh, berarti di TP kognitifnya kita pakai CL, tapi semua sintaks harus kita muat di sana. Iya. Kemudian Kecuali ternyata ketika kita pakai CL itu iya. tidak bisa mencapai capaian itu ketika sampai ke TP psikomotoriknya dengan afektifnya.
Berarti Iya, bisa kita buat sintaksnya PJBL di bagian afektifnya atau di bagian psikomotoriknya kayak gitu, Pak. boleh, boleh toh, boleh. Itu dibolehkan kemarin. Oke. Oke, oke, Pak. Udah toh? Itu kemarin saya bingung. Iya. Oke. Udah Pak, ada mau disampaikan dengan kognitif Pak? Cukup? Oke, cukup Pak, cukup Pak. Oke. Kita masuk ke afektif ya Pak, afektif. Jadi ini afektif harusnya ada 4 sikap yang dilihat. Jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran afektif, ini tak boleh kita lari lagi ke kognitif ini. Maka profilnya tadi, dimensi bernalar kritis elemen ini. Di profil P3 ini sikap mana Bapak mau ambil? Bapak Sitohang, sikap mana nanti yang akan Bapak ambil ini? Enggak. Itu Catherine bisa dengar suara saya toh? Enggak. Bisa, Pak, tapi agak macet memang. Saya tanya tadi yang di P3-nya Bapak itu, ini sikap mana nanti yang Bapak itu ambil P3? Yang mana? Bernalar Itu kritis diambil dari kah? mana? Enggak, saya mau menanya ini. Satu, P3-nya Bapak itu ambil dimensi bernalar kritis. Dari sini Bernalar sikap mana kritis. mau Bapak ambil? Bernalar kritis. Kita tandai dulu ya Pak. Bernalar kritis. Oke. Ini satu. Jadi nggak boleh semua diambil ini, cukup satu aja, satu. Jadi kita mau lihat bernalar kritis saja difokuskan nanti dari P3. Sekarang kita masuk ke Santo Santa Pelindung. Bapak ambil Pastor Antonius Van Er. Di sini banyak kali Bapak ambil sifatnya. Yang mana Bapak mau ambil nanti Pak? Satu saja, tidak boleh lebih. Ini sikap dari Pastor Antonius Van Er yang mana nanti Bapak ambil lagi? Bernalar kritis. Badan Pembangunan Surah. Iya, baru Apakah kan ini dari mana diambil ini Pak? Dokumen dari mana diambil ini? Apakah ini yang kemarin kita buat? Iya, dari dokumen Itu itu Pak. yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, ya kan? Jadi Bapak ambil bernalar kritis juga di sini, Pak. Iya, Maka ditandai bernalar kritis. Oke, 2. Di sini sikap mana, Pak? Di kearifan lokal, solidaritas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Ini kearifan lokal apa ini, Pak? Artinya solidaritas sosial ekonomi. iya. Kan Ini mengenai yang apa ini salah solidaritas sosial dan pertumbuhan ekonomi itu mengenai ekonomi yang ada di apa di Samosir, kearifan lokalnya. Masalah itu kira-kira, mungkin Pak, Pak. iya, kalau misalnya saya mau ganti, kira-kira kearifan lokalnya apa lah yang dibuat ini, Pak? Supaya nampak sikapnya nanti, supaya bisa kita buat TP-nya. Kearifan. Kalau kadang-kadang susah kan, Pak, gampang mengapakannya. Saya coba ambil ya, Pak, supaya saya bantu. Ini saya stop share screen-nya. Ini, bentar Pak, sabar ya. Oke, Pak, saya ambil ChatGPT. Karena saya kesusahan membuat kearifan lokal, tapi hati-hati, ini ChatGPT yang punya kami sudah berbayar karena punya yayasan ya Pak. Oke. Kalau belum Iya, berbayar iya. diragukan memang. Nah, ini tandanya berbayar dia, kan beda kan Pak kalau yang biasa urgent. Nah, kalau misal saya kebingungan membuat ini tinggal Bapak buat misalnya, buatkan satu upasa Batak Tuba tentang keuletan. Nah, kita lihat aja nanti, Pak. Muncul layar saya, Pak. Muncul, muncul. Nah, inilah upasa Bataknya. Tangis do julu, tawa do puka. Tangisan ada di awal, senyuman datang di ujung. Nah, langsung saya copy aja ini. Ya kan, Pak? Oh, iya. Iya. Saya copy, saya stop share screen-nya.
Saya kembali ke desain tadi. Agak lama Pak, nggak apa-apa lah. Udah lewat dari jam 2 memang ini. Tapi demi ini. Oke, oke. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Nih, inilah jadinya kan Pak, Cuman kearifan lapar lokal. Kan sudah, sikitnya, Pak. ini dia Pak. Tangis dojolo tawa do puka. Inilah kearifan lokal yang saya ambil lupasa. Orang yang ulet dan tekun bekerja akan melewati banyak kesusahan pada awalnya. Namun pada akhirnya akan menuai kebahagiaan. Sudah kearifan lokal menurut Bapak ini? Sudah. Tidak Kak, maka saya ambillah dalam kurung satu sikapnya. Ulet. Boleh kan Pak? Jadi Oh, cukup fokus iya. pada ulet. Nah itu dia. Nah aku tandailah ulet ini. Jadi nggak semua nanti diambil lagi. Seperti inilah dia Hanya Pak. satu. Oke. Walaupun banyak narasi atau cerita tentang kearifan lokal, tapi harus kita fokuskan sikap mana mau kita ambil. Seperti itu. Lalu di sini, ini sikap mana mau diambil nanti di sini Pak? Nggak boleh banyak-banyak, panjang-panjang kali nih. Ini dulu, Mas. Kolaborasi. Ini, nah cukup Iya, kolaborasi kan? Kornai. Nah, kolaborasi. jadi, nah kalau sudah begitu kan Pak, kalau ini kan jadi panjang kali punya Bapak ini. Maka saya meyakinkan pentingnya cukup langsung sikap. Yang tadi saya kopi-kopi itulah diambil Pak. Kolaborasi, ulet, bernalar kritis, Tiga, hanya tiga. harus empat Pak. Oh, karena Pak. karena dua sama ya. Ini sama dengan yang ini Bapak ambil ya. Jadi satu aja kita buat. Jadi tiga, harusnya empat kan? Inilah tadi Iya. sikapnya yang jadi sikapnya yang duluan dibuat. Jadi ini nggak usah lagi. Jadi meyakinkan Berarti pentingnya sikap kolaborasi ulet bernalar kritis dalam menulis. Nah, ini hapuskan aja Pak. Langsung aja ke sini dia. Dalam menulis dan menyimpulkan teks berita berupa pesan atau arahan secara implisit. Ini dari mana tadi Pak? Harusnya bukan ini materinya, kan harusnya ini. gagasan. Gagasan arahan pandangan. Iya. Kan harus itu kian dari. Kenapa berbeda dia? Jadi meyakinkan pentingnya sikap kolaborasi ulet bernalar kritis dalam ini saya hapus ya Pak. Nah, harus kembali ke sini ke gagasan tadi. Karena ini tadi CP-nya kan gitu Pak. Nah, maka inilah Iya, iya. TP-nya. Meyakinkan pentingnya sikap kolaborasi ulet bernalar kritis dalam gagasan pandangan arahan sampai di sini. Inilah baru nanti scaffoldingnya juga harus nampak A1, A2, A3, A4. Ini kan sampai langsung A4. Harusnya A1, A2, A2, A3, A3. A4. A3 dan Oke. A1-nya hilang. Oke, nanti Oke. kita perbaiki, Pak. Ini iya, inilah dia. Jadi merumuskan tujuan ini diambil dari satu-satu sikap dari empat-empat. Dari core value satu, dari ini satu, dari pelindung satu, dari ini. Bisa Pak? Oke, bisa. Nah, lalu didesain pengalamannya. Jadi Karena tadi itu ah, harus empat lah itu tadi, ya Pak, ya, harusnya, dari harusnya, tapi ya. harusnya empat. Tapi karena punya bab ada dua yang sama, jadi bab saya ambil satu aja. Oke, Pak. Oke. Harus empat-empatnya masuk sini dan sikap. Maka di sini pun nanti Pak harus begitu mengikuti sikap ini yang duluan, jangan materinya, sikap ini. Lalu mematuhi kesepakatan bersama untuk memperoleh gagasan. Nah, ini di sini pun sikap-sikapnya yang muncul. Kesepakatan bersama tidak ada kan? Jangan ini yang ditonjolkan, Pak. Jangan materinya. Yang ditonjolkan adalah sikap ini yang ini. Karena kita mau melihat afektifnya, sifatnya, sikapnya. Itu dia, Pak. Sikapnya saat membelajarkan pelajaran itu. Maka di ranah kita ini dinamakan afeksi. Ini di deep learning memahami. Begitu Pak membuatnya nanti. Ini kan masa Bapak perbaiki nanti. Jadi belum bisa saya komentari karena masih kurang. Pengalaman belajarnya juga setiap indikator nanti dibuat dia begitu. Iya. Oke. Oke. Ada mau disampaikan Bapak Ibu yang lain? Cukup?
Yang itu tadi Pak, mau spill promnya untuk pencarian apa itu kearifan lokal di Baik, ChatGPT-nya karena tadi saya tertarik yang ada kata dalam kurung ulet itu tadi. gini toh, muncul nggak? Eh, nggak muncul ya? Saya buka ya. Itu Iya chat masih GPT. Iya, saya buka dulu. Udah toh muncul? belum 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 muncul Pak. Oke udah. Udah kan? Inilah dia. Tapi kan ini belum prompt yang terlalu bagus ini enggak. Ini kan asal-asal tadi saya buat. Yang penting muncul dulu satu. Karena kearifan lokal kan enggak hanya ini. Upasa itu pun kearifan lokal. Jadi kalau kita kebingungan kearifan Iya. lokal lagi mau diambil, upasa aja dibuat. Tapi buat petunjuknya. Sikap mana mau kita kita ambil kan? Sikap ulet kah, kerja keras kah? Maka tinggal buatkan satu upasa Batak Toba tentang sikap kerja keras. Akidu. Muncullah nanti upasanya. Keuletan itu tadi dari mana? Apanya Pak? Hah? Keuletan Enggak tentang saya tadi keuletan yang itu tadi apa Hah? Ulet. keuletan tadi apakah itu berkaitan juga dengan dimensi atau misalkan Tidak, tidak, P3-nya tidak. P3-nya itu. Ti- Bukan. Jadi Karena tadi cara konteks pengambilan kearifan lokal itu kayak mana, Pak? cara pengambilan kearifan lokal ini kan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah-daerah tertentu. Tentu ada sikap-sikap Iya, tertentu yang ingin ditunjukkan dengan kearifan lokal ini. Maka ketika kita iya. ambil suatu contoh, Dalian Natolu, kan itu kan? Dalian Natolu kan ceritanya nih itu kan narasinya. Bahwa Dalian Natolu orang Iya. Batak Toba seperti ini. Tapi kan sebagai sikap belum bisa, harus kita putuskan sikap mana mau kita tekankan dengan Dalian Natolu. Oh, Dalian Natolu itu adalah tanggung jawab. Karena sebagai buruh nanti ada ini sebagai kan gitu. Kita yang Kalau yang bagi merumuskan misalkan saling sikap. menghargai, Pak, saling menghormati, Nah, maksudnya tapi menggunakan kearifan dalil lokalnya. itu. Menghormati boleh, sikap hormat. Maka nanti dalam kurung Ibu itu buat Bebas lah Kak, sikap hormat seperti itu. berarti bebas kearifan lokal. Kearifan lokal bebas, Oke, tapi Pak. memang betul ada pada daerah itu. Jangan dikarang-karang. Ya kalau ini Sama kan upasa kan udah jelas ada di Batak Toba kan. Ini adalah kearifannya orang Batak Toba. Upasa karena seperti itu. kemarin waktu pertemuan itu kan Pak masih ada Ah, dibahas kalau misalkan nggak ada nanti di Samosir itu bisa diambil yang di Sumatera Utara kata Pak Sos kemarin itu. Saya pikir langsung yang sudah tercipta. Rupanya kan kalau seperti inilah Upasa Batak Toba ini kan yang diciptakannya ini bukan yang sudah ada iya, sebelumnya. Nah, iya. itu yang mau saya tanyakan Pak. Kita yang mencari toh, kita yang menggali. Nggak ada yang ketentuan harus ini dan itu ya. Iya. Oke. Oke Pak, oke. Cukup? Cukup itu? Cukup Pak. Cukup Pak. Bagaimana kembali ke desainnya Bapak ini. Jadi udah bisa kan merumuskan tujuan afektif? Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana Pak Sitohang? Oke, Udah muncul layar saya. iya. Nanti Jadi nanti kita seperti itu ya pelajari Pak? lagi lebih mendalam lagi, Pak. Oke. Saya Kalau tanya ada boleh timnya di. nanti. Oke. Selanjutnya psikomotoriknya Pak. Psikomotorik. Peserta didik dapat menyajikan teks berita sesuai unsur apa hasilnya nanti Pak? Teks berita yang psikomotorik. Karena Ini kan dia dapat sudah. menyajikan. Mm-mm. Hasil dari ini nanti apa? Teks Karena berita kan sesuai sekarang kan unsur. kita kan melakukan aksi nih Pak. Lakukan aksi. Iya, Aksinya nanti berupa apa dibuat ini nanti? siswa itu mampu melihat unsur-unsur dalam sebuah berita, misalnya mencari apa topiknya, siapa yang menginformasikan, kapan Oke. Udah saya tangkap Pak. peristiwanya Kalau menurut berlangsung. Iya, Oke, menurut Bapak itu kognitif atau psikomotorik? Ini tipe Kalau hanya kalau untuk ini memahami supaya mampu anak itu mendapatkan teks itu kognitif atau psikomotorik? kognitif ya, kognitif. Jadi sebatas pikiran masih kan Pak? Padahal tujuannya kan Iya, bukan kognitif lagi, makanya harus hati-hati kita. Jadi harus ada aksi yang dibuat anak, berarti ada suatu gerakan yang dibuat anak, kegiatan yang dilakukan anak,
Sehingga dia memang betul psikomotorik yang bergerak. Bukan hanya otak untuk memahami, tetapi ada suatu aksi yang dibuat. Itu maksud saya, Pak. Jadi tadi makanya pertanyaan saya, peserta didik dapat menyajikan teks berita sesuai unsur struktur ciri berita melalui buku atau penjelasan dari guru dalam bentuk. Nah, misal dalam bentuk apa dia nanti mau dibuat. Kalau ada dalam bentuknya kan berarti ada aksi yang dibuat kan, Pak. Jadi ini kan kalau saya melihatnya ini masih kognitif dia. Walaupun memakai apa TP psikomotorik. Kira-kira bisa Bapak amati itu yang saya Oke, maksudkan? bisa Pak. Jadi kalau dia lakukan aksi berarti ada, karena sintaks kita lakukan aksi, bukan hanya sebatas memahami, mengetahui, tetapi harus ada aksi. Lalu ini semua nanti, kalaulah misal nanti Bapak bagus ini, baru ini, kemudian aksi yang tadi itu dibagikan pada orang lain. Artinya dibagikan pada orang lain, setelah nanti selesai karya mereka itu, masing-masing kelompok mempresentasikannya, ya kan Pak? Dipresentasikanlah di depan kelas. Setelah Iya, iya. dipresentasikan kan, itu kan dia masih membagikan kepada teman-temannya di kelas dan gurunya, begitu kan Pak? Nah, sedangkan bagikan untuk orang lainnya belum nampak. Orang lain di sini yang dimaksud adalah di luar anak itu dan gurunya, berarti orang tua. Disitulah muncul tadi itu, masuklah di sini virtual tadi itu. Kita bagikan, kita rekamlah mereka saat presentasi. Hasil rekaman itu kita bagikan di TikTok, di WA, di mana. Nampaklah di situ dia membagikan pada orang lain. Kira-kira gitu, Pak. Orang lain. Itu ya, di 61 ini hasilnya ya Pak ya. Iya, pertama Oke Pak, melakukan Pak. aksi dulu, membuat sesuatu, lakukan aksinya. Setelah itu bagikan pada yang lain. Nah, itu dia. Baru terakhir perayaan belajar. Dari saya cukup dulu untuk hari ini. Nanti Bapak Ibu, Bapak dan Bu Catherine kerjasama bagaimana supaya didesain dengan baik lagi. Kira-kira dari saya cukup, Pak. Bagaimana Baik, itu Pak. Catherine, Oke. Bapak? Bagaimana? Nanti. Dari saya dulu Pak. Oh iya, Ya. dari Pak Hati dulu, Pak. Nanti saya tanya lagi. Silakan, Pak. Sebelum sama Miss Catherine, yang pertama tadi mengenai pengorganisasian itu, supaya ada bahan referensi kita bersama guru-guru, ya bisa di-share dulu sebagai sampel untuk kita. Oh. Ya, nanti Ya. saya share, Pak. Ya, siap. Ya. Oke. Ada lagi, Oke. Bapak Ibu? Kemudian mengenai DPB ini, jujur kita ini yang ada di unit SMP Bintang Samosir masih kurang paham dalam penyusunan kurikulum ini. Jadi kami minta juga kepada Pak Sinaga Lae ya supaya juga memberikan apalah dulu contoh sampel, artinya itu supaya mana tahu ada Bapak Ibu guru yang melihat membaca supaya di ATM ya kan, artinya bukan dari situ semuanya. Jujur aja kami ini atau di atas kita senior ini sudah jenuh. Tak sanggup lagi pola pikirnya untuk menyusun ini. Itu yang sanggup. Makanya ada beberapa orang ini juga udah ada yang tepar ini. Jadi kalau ada permintaan kami untuk menanya Pak Sinaga, ya berkenanlah untuk membina, mendampingi kami. Ima pangiduan nami Oh, siap, 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 Pak. Oke. Barang tope, Pak. Gimana terakhir? Oke, cukup. Oke. Silakan, itu Catherine. Ada tadi Masih mau ada lagi? sampaikan, silakan. Tetap itu aja sih, Pak. Tinggal apa pendampingan sama kami. Artinya nanti kan Pak, walaupun ini sudah Zoom kita dan kami penyusunan juga nanti, pastilah masih ada yang kurang lebihnya. Artinya kami memang betul-betul ingin di monitoring dan dievaluasi. Nah, bisa itu nanti tinggal gini, disampaikan ke kepala sekolah supaya dibuat suratnya ke yayasan. Entah kan nanti tim datang ke Samosir atau bagaimana,
Tapi kan harus dari unit dulu. Dari unit datangnya surat itu ke yayasan. Nanti ke yayasan yang menunjuk entah siapa ke sana. Begitu toh. Iya. Boleh boleh, kamu marah husun sekalian liburan tuh tak. Kasih panggil hamen aku kepala sekolah le. Nah, Iya. sama mana roh husun, nah, lebih papa mulai. Tergantung. Ayaw las dorak mulanya lele wama. Bolodang doayu terus nggak bisa juga. Lay belum menurut tuh yang kan Pak Sony nem ala bapak donang narasumber namin nung maju di dokon secara jumauna secara luring penongan bapak matongan asabui sejalan ala na lagi bedong pigi-pigi perbedaan nongan kan jadi lala kami mempelajari apalagi so kami udah pak nganggodang anak kan nama tua. Kalau coba jujur dijawab itu. Maksud saya kemarin kan di Bapak sudah didampingi Pak. Maksudnya bagaimana bisa mana yang kira-kira ini kan sebentarnya kita. Menurut itu bagaimana baiknya? Apakah karena sempat sudah dimulai Pak Sos kan? Samanya sebenarnya semua itu. Tapi bagaimana baiknya? Bisa ditangkap yang mana? Supaya juga nanti saya juga berbicara ke yayasan. Kalau dari aku pribadi sih kan Pak sebenarnya yang bersama konsep Pak Sos dengan Bapak. Ah, Nah, ah, ah. tapi yang sempat di waktu Zoom kita itu adalah tentang penerapan dua model itunya yang saya agak bingungkan karena selama ini yang saya bilang dan saya paksakan itu adalah eh, penggunaan satu model itu yang Oh, pertama. Baru yang kedua untuk tahap memonitoring Bapak Ibu yang ada di sini saya belum bisa maksimal Pak karena kayak yang tadi di awal kan materi esensial itu pernah saya katakan untuk tidak ada menggunakan kompetensi, tapi masih semua dan memang sebelum diupload ke pengorganisasian itu tidak terlalu detail saya lihat karena memang saya percaya dan saya bilang sama mereka ini bahwa penilaiannya atau evaluasinya biarlah langsung dari tim yayasan dulu itu. Makanya mungkin banyak kekurangannya juga tadi. ah, ah. Nggak apa-apa toh diperbaiki lagi nggak apa-apa dikirim ulang dituntun lagi daripada Jadi kirim pengorganisasiannya itu dikirim ulang juga nanti, Pak. sesuai dengan yang saya beri masukan. Kalau sudah, karena belum semua dicek kan, kalau sudah seperti itu yang tadi yang saya berikan masukan itu sudah seperti itu posisinya, nggak usah dibuat lagi. Tapi bagi yang salah-salah itu mohon diperbaiki dan diganti. Contoh, bukan salah sebenarnya. Seni budaya kan ternyata di kelas 9-nya ada seni musik, di pengorganisasian tidak muncul. Maka diganti lagi, digabungkan dulu dua-duanya. Kemudian PKN kan tidak jelas tadi, hanya kelas 7 yang ada, kelas 9 dan 8 hilang. Nah, seperti itu kan udah jelas tidak bisa apa lagi, harus diganti seperti itu, Pak. Oke. Iya, iya Pak, kalau tentang itu nanti akan kita maksimalkan juga. Cuman tetap juga butuh bantuan dari tim yayasan. Karena kebetulan saya diundang ke Raya lagi oleh Pak Andre. Jadi makanya aku bilang tadi itu orang dari Palipi lah membuat surat. Kan ke SMA kemarin pun saya ke Siantar ke SMA juga. Padahal ada Pak Sos di sana. Tapi Sternikasi menyuruh saya. Maka saya pun tidak bisa mengatakan langsung saya ke Palipi. Tergantung Sternikasi dan kebutuhan di sana. Nah begitu menurut saya itu. Nanti dibuat aja Oke, suratnya. iya, kalau tentang Iya. itu nanti juga mungkin bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Mungkin mereka juga Oke. bakalan lebih setuju karena sudah dari Zoom kan udah Bapak yang mengajari kami. Jadi mungkin mereka juga akan lebih setuju kalau misalkan langsung Bapak juga yang luringnya. Oke, Tapi kita lihat oke nanti aman lah itu kok nggak perkembangannya. masalah. Iya, oke aman. Jadi Baru tentang apa itu yang hmm, kemarin tindak lanjutnya apalagi itu udah bagaimana Pak? Udah aman sekolah kami? saya belum periksa. Coba kita lihat bersama ya. Boleh dilihat ya. Saya share screen lagi ya, supaya saya tidak mengada-ngada. Baru kan Pak, satu lagi pertanyaan tentang Mm-mm. tindak lanjut itu Pak Us. Iya, iya. Kalau Kenapa misalkan Dok? lah posisinya kan matematika itu dibagi dua dengan Pak Darwin. Iya, Yang notabene di kelas 8 Pak Darwin nggak mengajar. iya. Cuman mau kita paksa juga karena Pak Us juga sudah tua dan per di Oktober ya Pak udah
pensiun juga kan. Mm-mm. Nggak Jadi nggak apa-apa, maksudnya nggak usah diisi, dibuat, nggak usah, jangan Pak Darwin yang mengisi, kosongkan aja, cukup buat tidak masuk kelas. Coba tetap dibuat punya, tidak masuk kelas di kelas 8 ya. iya, inilah yang sudah masuk itu, tapi belum nampak namanya. Ini contoh punya Pak Alexander Silaban, D. Nah, 5, Nah, inilah sudah pasti itu. 5. Nah, udah. Nanti ku kirim ke itu semua. Nanti kan toh dijilid ya seperti ku katakan kemarin. Iya. Entapun saya datang ke sana nanti, kita lihat aja. Sudah dikerjakan ini, beberapa. Nah, hanya nanti saya cek lagi detail. Oke, Oke, aman-aman. oke. Begitu dulu ya. Cukup ya itu, Bapak Baru Ibu. Atau untuk ada lagi? asesmen, Ya. asesmennya itu kan Pak sekalian lah nanti kami juga menyusunnya itu nanti kalau misalkan masih ada nanti, karena pasti kami masih bingung nanti membuat asesmennya itu, karena kan ada asesmen kognitif, afektif dengan psikomotoriknya, penerapannya seperti yang tadi itu yang bahasa Indonesia. Kami menggunakan KKO-nya psikomotorik, tapi ternyata targetnya masih untuk mencapai di Kognitif. pengalaman belajarnya kan masih menggunakan kognitif gitu Pak. Jadi nanti kami butuh itulah. Dan mungkin kemarin memang saya bilang itu Pak, untuk kami fokus dulu ke desainnya aja dulu, supaya nanti kalau untuk asesmen bisalah kita olah juga seperti apa yang mau kita buat. Oke, iya. Siap itu. Nanti aman lagi. Bapak Ibu yang lain ada? Cukup? Ada Nah, pertanyaan lain? ini saya rekam, nanti link rekaman ini saya kirim lagi ke SMP Samosir ya, supaya ditonton Oke, siap, lagi siap, apa Le. masukan yang tadi. Iya. Oke, makasih. Oke, jadi kita cukupkan ya. Terima kasih para bapak dan ibu. Sampai jumpa Oke, Le. lagi.